Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pad Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pad. Gue liatin lu dari tadi diem aja, gue takut lu modar. Atau lu diem, bengong, pelangap, pelongo. Apa yang dirasa sih, Pal? Mumpung ada Ustadz Sahal di sini. Iya, mumpung ada Ustadz Sahal. Cerita kenapa sih, Pal? Nggak ada. Enggak, lu kayak pikiran lu banyak banget, kayak orang tua. Di pikiran sih banyak. Banyak ya? Iya. Mumpung ada Ustadz, kita cerita aja yang kemarin kita omongin, tau gak lu? Itu yang kasus pembunuhan. Oh, kasus Vina. itu. Itu kan rame terkait masalah ruhnya, Ustadz. Ruh itu kan katanya awal mulanya nih kan tadi antum nanya, gimana mulanya begitu. Mulanya itu kan dia ada film itu, akhirnya viral film itu berdasarkan cerita kesurupannya si siapa temennya namanya? Temennya Pina siapa? Linda. Linda kagak baca skrip nih bocah nih. Kasih. Gimana sih? Iya, itu kan apa namanya? Namanya Linda. Iya. Masuk ke tubuhnya Vina. Vina masuk ke tubuh Linda. Akhirnya jadilah itu salah satu rujukan daripada si sutradara buat ngambil ide cerita itu. Ya. Dan katanya itu ruhnya Vina. Ruhnya Vina. Kemarin kan kita ngobrol kan. Iya. Bingung nih debat-debatan gak jelas, kagak ada yang nengahin. Sekarang ada Ustadz Sahal. Kira-kira Ustadz, itu terkait masalah ruh yang orang udah meninggal nih. Kira-kira itu bener nggak itu ruhnya si Vina masuk ke dalam tubuhnya Linda, terus cerita tentang kronologis kejadiannya, Ustadz. Oke. Ini terkait ruh. Memang kalau orang-orang kita di Indonesia ini, kaum muslimin, udah banyak kejebak. Contoh ya. Lu kalau misalkan ada rumah, itu rumah ada orang habis buat bunuh diri. Terus dijual murah, mau beli nggak? Enggak, pas bunuh diri. Pasti orang bilang nggak mau. Kenapa? Karena bekas bunuh diri. Kenapa nggak mau beli? Atau yang kedua, ada rumah, terus penghuni rumahnya dibunuh sama perampok. Lu mau beli nggak? Enggak, iseng, Tat. Kenapa? Lah kan begitu. Nah, berarti lu udah kejebak. Kenapa lu nggak mau beli? Kenapa? Karena anggapannya ada arwah gentayangan. Iya. Biasanya begitu. Sebenarnya di dalam Islam nggak ada ruh gentayangan. Tahu nggak? Pada saat orang meninggal dunia, ketika ruh ini meninggalkan jasad dari tubuh kita, ini Allah siapkan malaikat membawa kain kafan dari surga. Jadi ketika seorang ini beriman kepada Allah, naik dari langit pertama sampai langit ke-7, ini masing-masing malaikat di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. Tinggi. Mereka sambil, ini ruhnya siapa? Fulan bin Fulan. Kebayang, ketika ini semua dalam genggaman malaikatnya Allah, dalam genggaman Allah, maka mustahil ruh ini akan kembali. Apalagi masuk ke dalam tubuh manusia. Makanya pada saat sampai kepada ruh ke-7, ada sebuah perkataan dari Abu Al-Hasan Al-Qabisi, radhiyallahu an. Beliau bercerita bagaimana perjalanan ruh. Jadi ketika ruh itu sampai di langit ke-7, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan malaikat bawa ruh ini ketika ruh yang beriman. Bawa ruh ini melihat surga. Padahal posisi jasad itu sedang dimandikan. Jasad manusia itu sedang dimandikan. Ruhnya dibawa sama Allah, diperlihatkan ini surga. Ini akan menjadi tempatmu karena engkau menjalankan semua perintah Allah. Engkau menahan semua apa yang Allah larang di dunia. Allah siapkan itu. Kemudian pada saat posisi sudah dikafani, kembalikan lagi ke di antara jasad dan kain kafannya. Gimana di antara jasad dan kain kafan? Dikembalikan di antara jasad dan kain kafannya. Makanya dari pernyataan Abu Al-Hasan Al-Qabisi, beliau bilang, ya sebenarnya ruh itu tahu ketika jasad itu ada di dalam keranda, sampai nanti masuk ke alam kubur, di kuburan, dimakamkan, itu dikembalikan lagi ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah datangkan malaikat sambil bertanya, Man robuka, mana gitu. Kalau orang beriman itu akan tahu semuanya. Kalau nggak beriman mau ya. Nah, kalau orang itu tidak beriman, maka Allah datangkan amal-amal buruknya. Itu yang menjadi siksaan nanti di dalam kubur. Artinya kondisi ruh, perjalanan ruh, mulai dari lepas dari jasadnya sampai akhirnya ruh ini kembali kepada Allah, maka ruh ini mustahil akan ada di tubuh orang lain.
Mustahil akan ada di tubuh orang lain. Dan Masya juga Allah. mustahil juga akan kembali ke Makasih tubuh Mas Fari. dan bahkan kembali ke dunia ini. Entah gorengan jangan lupa ya. Mustahil. Iya. Mustahil saat berarti Ustaz, ya. Mustahil. Makanya ketika kemarin sempat viral, rame, diobrolin, wah ini ruhnya Vina, maka kita bilang ini dusta. Oh. Masa dosa, Ustaz? Tapi itu baik dia kayaknya kelihatannya ngasih tahu akhirnya kebongkar. Ah, ini pertanyaan bagus nih. Baik. Siapa yang baik? Iya ngasih tahu. Ya karena kalau dia sakit dia di rumah sakit. Iya dirawat. bener. Dia baik. Dia di tubuh orang dia. Ya, jadi itu kita harus luruskan kepada kaum muslimin bahwasanya ruh itu nggak akan bisa kembali, nggak akan bisa. Bahkan banyak pernyataan ya. Ini bicara ruh. Bahkan kalau kita kaji lebih dalam di dalam kitab di kitab Ar-Ruh karangan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahkan ruh itu sendiri bisa melihat, bisa berjumpa dengan ruh yang masih hidup, tapi di alam mimpi. Ruh yang udah meninggal bisa berjumpa Ya. dengan ruh yang masih hidup di alam mimpi. Itu nggak banyak, tapi memang izin Allah bisa. Ilaman rahimahullah Tapi ya? nggak bisa dalam kondisi sadar ya. Ini di Kudu- dalam kitab kudu Ar-Ruh tidur itu ya? dijelaskan banyak oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah tapi berarti pertanyaannya, kalau misal itu tuh nggak mungkin orang udah meninggal ruhnya masuk ke tubuh orang lain seperti yang Anda bilang tadi, lah itu siapa yang ngadu? Itu adalah jin. Tuh jin Pal, yang kemarin kan gua kata dia nggak percaya nih Ustaz, jelasin Ustaz. Iya, saya nggak percaya Ustaz. Karena saya dengar saat beberapa waktu lalu ada yang kayak gini Ustaz. Jadi waktu itu di rumah itu ada pembunuhan Ustaz. Nah, tangannya itu masih ada di rumah itu, sedangkan jasadnya udah dikubur Ustaz. Nah, akhirnya ada orang yang beli rumah itu dan katanya masih digantayangin karena tangannya itu masih ada di situ Ustaz. Nah, akhirnya dicari-cari, sempat kayaknya waktu itu ketemu gitu. Akhirnya dikubur, hilang ininya apa namanya, ruhnya itu katanya. Nah itu bener nggak sih Ustaz? Ruh itu nggak bisa dalam kondisi yang begitu. Lah tapi tadi setelah udah dikubur tangannya, mungkin dia nyariin tangannya kali ya Pak? Nah, iya itu. Tangan gua mana tangan gua, pas tangan dia dibalikin nggak jadi gentayangan lagi Ustaz. Gimana itu Ustaz? Ya, kalau dalam hal ini bisa seperti yang disampaikan sama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Misalkan ada seorang yang dia meninggal dunia, ada harta yang terpendam atau ada satu barang yang kemudian dia hadir di dalam mimpi, jumpa dengan orang yang masih hidup. Itu kemungkinan besar bisa begitu. Tapi dalam mimpi. Dalam mimpi, Oke. hanya dalam mimpi. Ini catatan para ulama, hanya dalam mimpi. Gitu. Jadi kalau misalkan ruh kembali dalam wujud nyatanya manusia, sadarnya manusia, itu nggak bisa. Karena satu tubuh itu nggak mungkin dimasuki dengan ruh yang lain. Oke. Gitu ya. Kalau masukin jolim dia jatuhnya begitu ya. Tapi dia masuk ngasih tahu Ustaz. Ya, gini. Ini sebuah kesesatan yang begitu nyata yang kita saat ini saksikan bersama. Bahwasanya kaum muslimin memang sudah banyak kejebak dan mengakui ini adalah ruhnya Vina. Saya ingin katakan ini dusta, ini bukan ruhnya Vina. Karena di dalam akidah yang benar tidak ada ruh gentayangan. Tidak ada arwah gentayangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah permainan jin. Ini tipu daya jin. Kok bisa tahu secara detail? Kok tahu betul kronologisnya? Kok sampai tahu bagaimana kejadiannya dari A sampai Z? Benar. Kenapa? Nah, pandangan para ulama pertama ini adalah tipu daya jin. Oke. Di mana jin ini bisa mengetahui. Nah, kita tahu ada yang bilang, mungkin korinnya masuk ke dalam tubuh. Baru saya mengatah tuh Pak, kemarin Mungkin korinnya masuk ke dalam tubuh. Saya ingin luruskan kembali, korin itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi memang setiap anak cucu Adam, sebagaimana di dalam hadis sahih mulia, setiap anak cucu Adam itu ada korinnya. Qorinuhu minal jin wa qorinuhu minal malaika. Korin dari kalangan jin, korin dari kalangan malaikat. Tapi korin ini pendamping yang dia bukan di dalam tubuh manusia. Oh, pendamping berarti kayak ke film bule, ada yang malaikat, ada yang devil Contoh gitu. korin dari kalangan jin. Misalkan azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Korin dari kalangan malaikat akan berbisik. Azan, sholat gih. Oh. Biasanya kan kita ada rasa ingin bergegas. Itu korin dari kalangan malaikat.
Tapi korin dari kalangan jin, elah Pet, entar dulu ngapa? So iya banget sih lu. Iya. Mau kemana sih lu buru-buru gidah? Baru banget ajan, kita akhirnya terus bertahan di posisi kita. Nah itu korin dari kalangan jin bermain. Dan itu di luar tubuh manusia. Wah. Tapi Makanya pas dibilang boleh jadi itu korinnya Vina, bukan. Tapi kata para ulama, ada kemungkinan korin ini yang menginformasikan kepada jin, sehingga jin ini yang bercerita di dalam tubuh manusia itu. Gitu. Tapi Jadi, tadi lu ngata apa? Iya. Kalau misalnya non muslim itu berarti masih ada korin malaikatnya atau enggak? semua anak cucu Adam. Semua apa? Jadi bukan kaum muslimin, semua anak cucu Adam. Bahasa hadisnya semua anak cucu Adam. Ya. Oke, tadi kan kalau misal si ini korin ini nginfoin ke si jin tentang kejadian tersebut, misalkan katakan ya, kata para ulama tadi kemungkinan si korin Bisa. ini yang menyampaikan kepada si jin. Ya, makanya Tapi kan korin si- ini mungkin bisa. Berarti ketika mungkin bisa. anak cucu Adam udah meninggal, sudah wafat, korin ini tetap live, tetap hidup dia. Korinnya masih ada. Mau ngapain ya? Dan dia akan meninggalkan tubuh orang yang sudah meninggal dunia. Terus tugasnya ngapain lagi dia? Makanya posisi usia jin dengan usia manusia itu kan beda. Ah, Ya, ente sama Ane kan beda. Mungkin ente duluan, Ane belakangan. Atau Ane belakangan, ente duluan kan beda tuh. lah jadi saya dulu dua-duanya. Usia itu kan beda. Entah dulu Ya. ngapa. Nah, Yang di Ustaz saat kita banyak punya, amalnya. di saat manusia itu punya usia yang berbeda dengan bangsa jin, jin ini ribuan tahun. Makanya pada saat manusia itu meninggal, korinnya masih keluyuran. Tugasnya buat apa dia? Mengganggu. Kan dia tadi kan cuma mengganggu Makanya pas kita doang. hadis Nabi tadi, sahabat tanya, wa iya ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Naam wa iya ya kata Rasulullah. Termasuk Rasulullah ada korinnya. Tapi subhanallah hanya korin yang bersama Rasulullah yang dia diberikan hidayah sama Allah. Oh. Kemudian hanya memberikan bisikan-bisikan yang kepada baik. kebaikan. Oh. Mengajak kepada kebaikan. Hanya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. alaihi wasallam. Di luar itu nggak ada. Gitu. Wah, jangan bengong, Bang. Enggak dong. Enggak, pertanyaan jawab lagi. Kemarin banyak banget yang Ada yang Bang, di kepala gue banyak nih, Bang. ini. Ingat dulu, Bang. Salah. Ada Sat, gini Sat. Jadi kalau di dalam katanya kan di apa kita itu bisa bertemu ruh di dalam mimpi ya Sat. Nah. Ini dituliskan di dalam kitab Ruh. Nah itu Ar-Ruh. kalau nggak saya pernah dengar juga kalau waktu itu ada manusia yang baik gitu Sat. Kemudian dia meninggal. Nah kemudian temannya ini ketemu ruhnya. Nah ketemu orang itu tapi orang itu ngajak keburukan Sat. Nah itu sebenarnya Kalau dalam kondisi sadar enggak? di mimpi Sat. Kalau nggak salah saya pernah dengar juga kalau di mimpi itu bisa ketemu korinnya, bisa ketemu orang aslinya, itu benar nggak? Ya kan tadi disebutkan sangat mungkin Sangat ruh mungkin. itu bisa bertemu di dalam mimpi. Ini disebutkan di dalam kitab Ar-Ruh itu sendiri oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi memang nggak semua. Ya tentunya kan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya izin Allah. Tapi kalau nginget tadi, kalau misalnya dibilang ketemu di mimpi lalu kan sebenarnya kalau para ulama justru menghukumi ketemu di mimpi itu yang lebih sesuai Ada lagi sesuai hadisnya dalil, soal kan? mimpi. Kalau bicara mimpi ada lagi Iya, maksudnya hadisnya. gini, Sat. Kalau tadi kan kalau lewat kesurupan otomatis itu dari jin. Mm-mm. Udah dipastikan dari jin, bukan ruhnya final lagi Bukan. tadi kan. Nah, kalau ketika orang bermimpi ketemu final lalu dijelaskan di dalam mimpi dijadikan itu hujah, kayaknya sama orang sekarang kagak didengerin, Sat. Iya. Lebih percaya ketika orang kesurupan lalu cerita, orang-orang kita begitu gitu. Iya. Bener nggak sih? Ya makanya disebutkan jin ini sifatnya kadzub, pendusta. Tapi kok gara-gara, nah akhirnya ketika, tapi buktinya nih misalnya nih saya yang kontra ya, tapi Ustadz itu kan gara-gara jin itu buka suara jadi kebongkar semua nih Ustadz setelah 8 tahun, bahasanya kan gitu. Dulu 8 tahun yang lalu kemana gitu. Sebelum ada kesurupan, setelah kesurupan kebongkar semua. Itu gimana Ustadz? Berarti jin baik dong gitu. Nah itu pertanyaan bagus. Jin itu berarti baik dong. Itu kan banyak Yoi. netizen bertanya. Berarti jin itu baik dong. Kita mesti tahu bagaimana jin di dalam kehidupan sama dengan kita manusia. Jin itu punya tugas yang sama, yakni ibadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama. Berarti kalau jin punya tugas yang sama, yakni iman, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sadari ada jin yang dia muslim, mukmin, kafir. Oke. Manusia juga muslim, mukmin, kafir. Nah, Kalau kita lihat jin muslim,
dia agamanya Islam, hanya Islam, mengucapkan syahadat, sholat dan lain-lain, tapi belum pada tingkatan iman. Nah, ketika jin ini muslim, dia melakukan dosa, maka muslim yang fasik, Oke. muslim yang zalim, muslim yang munafik, walaupun agamanya muslim, gitu ya. Yang kedua, sama dengan kita manusia, muslim, zalim, fasik, munafik. Tapi kalau jin itu mukmin, maka dia tahu bagaimana bagaimana kodrat atau bagaimana aturan main kalau dia sudah beriman kepada Allah. Oke. Dan dia tidak akan pernah mau bersentuhan dengan manusia. Gak akan mungkin masuk Manusia yang dulu. beriman pun gak akan pernah mau bersentuhan dengan jin, bersahabat dengan jin. Gak akan pernah mau. Kenapa? Kan dia tahu gue beriman. Alam lu, alam gue. Gitu. Makanya ketika dibilang jin itu baik dong. Iya. Sebenarnya jin itu memang mendapatkan informasi, kata para ulama, boleh jadi mungkin korin yang memberikan informasi itu, bukan korin di dalam tubuh, tapi korin itu memberikan informasi ke dalam tubuh dan kemudian disampaikan pada jin. Tapi lagi-lagi nggak ada makan siang gratis. Cuman Karena makan di siang negeri gratis. sebelah sana yang hanya ada makan siang gratis. Iya. Artinya gini, ketika jin itu menginformasikan, dia akan menunggu. Gua harus minta balas budi dari lu, gua udah ngasih tahu. Minta balas budi. Iya, dia akan minta balas budi, walaupun belum tentu budi Si Budi yang melakukan makanya. Bisa jadi gratisan novel, ada. balas Nova novel. bisa jadi. Kalau gratisan gitu nggak ada tuh. Nggak ada. Kayak misalkan nih, Kira-kira apa, Ustaz? contoh misalnya Oke. orang ada jin dalam tubuhnya. Orang ini memiliki gangguan jin dalam tubuh, misalkan jin dari keturunan, Jin asap. jin asap. Jin ini sering bilang, jangan lewat sini nih, ini jalan Malaka lagi ada kecelakaan. Dia hindarin. Jangan lo situ gitu. Kata jinnya, gara-gara gue lu tahu itu. Akhirnya dia minta balas budi, fisiknya biasanya diambil, kesehatannya diganggu, sakit kepala kalau nggak sakit perut. Gitu. Oke. Jadi kita kasat mata memang kita lihat jinnya baik, ngasih tahu kasat mata. Tapi kan nggak tahu cerita selanjutnya di balik itu. Gitu. Makanya jin ini bukan dia mau sesuatu kasih, nggak ada, pasti dia Berarti minta ini ada imbalan. lanjutannya nih dari Ada sini nih. imbalan. Kita nggak tahu. Wah apa iya yang- bisa jadi siapa tahu tempat mati terakhirnya itu Siapin gua meninggalnya kopi, itu. kan Iya. biasa orang kesurupan gitu. Itu Siapin dijadiin, gua kopi. dijadiin tempat permintaan nih kayaknya nih. Ah. Anu Pina terakhir tuh apa? Yang di pinggir tol. Sesembahan nanti. Siapin gua kopi. Jin nggak suka kopi, gua yang suka kopi. Oh iya bener. Ini Cuma tapi dikasih teh teh susu. tarik, tapi alhamdulillah. Tarik, alhamdulillah kan. Gua nungguin kopi dari tadi tapi ada teh tarik, masya Allah. Aduh. Habis Selamat lagi. nggak ada nih. Artinya yang jin mau bukan kopinya. Es batu mau? Nggak usah. Gak pakai es batu? Yang jin mau bukan es batu. Aneh mau tapi es batu. Ngerecokin aja nih. Lanjut saat itu Nopal lagi Yang dengerin jin itu mau dia. bukan kopinya, yang jin mau bukan sebuah informasi makanan dan lain-lainnya, tapi yang jin mau adalah penghambaan kita kepada dia. Jin itu merasa berhasil ketika orang-orang menganggap tuh arwahnya Vina tuh. Jin menganggap kena lo jebakan gue. Makanya jin itu punya tipu daya. Gitu. Ustaz, kalau misalnya nih kita nggak minta ke jinnya, tapi jinnya tiba-tiba ngasih informasi dadakan gitu, Iya, dia tetap akan minta. Kan dikata kagak makan siang gratis Nopal. Jangan ada makan siang gratis ntar 2029. bahaya banget ini ya. Kan gak ditelusuri nih tindak kelanjutannya gimana. Iya, belum Setelah nih. ini, pasti akan ada tuh. Karena katanya masih ada 3 orang dulu yang difokusin. Nanti akan ada, wah tempat ini jadi tempat keramat. Itu yang tadi Anda bilang saat Iya. yang dikhawatirkan orang kita ini kan identik banget sama yang begitu-begitu kan. Kayak takut banget sama yang begitu ntar dijadiin tempatnya permintaan. Bahasanya sih nyekar gitu padahal minta di pinggir Makanya di jalan. Indonesia tuh gampang banget. Cincin aneh-aneh, poles, bacain bismillah. Nih, berebutan. Wah, ada apanya tuh? Celup dulu, Tat. Orang kita demen begitu. Celup dulu. Ente pakai cincin aneh, datang ke restoran steak Abuba, ente duduk di situ nggak akan bayar. Iya kagak makan. Nggak makan, kecuali ente makan minum Kalau baru makan bayar. Berarti jelas Pal tadi Pal terkait masalah ruh. Kalau ruh itu nggak mungkin ruh orang yang sudah meninggal urusannya dia udah sama Allah berarti saat ya. Nggak mungkin datang lagi. Nggak mungkin datang lagi.
Gak mungkin gangguin lagi. Nah soalnya film ini juga menggiring. Ini sorry maaf nih Bang Anggi ya. Vokalis dong tuh. Emang apa? Giring tadi. Waduh, udah kelar tugasnya dia nyerang Anies. Dia itu kan jadi giring nih. Bang Anggi Umbara ini kan buat Vina sebelum 7 hari. Karena Anda udah nonton itu filmnya. Nonton. Itu dia di dalam film itu sebelum 7 hari itu dia masih bisa terselamatkan arwahnya, ruhnya. Tapi kalau udah lebih dari 7 hari maka arwah dia akan gentayangan. Ini kan salah satu penyesatan akidah apa? Akidah ya. Iya. Itu Makanya gimana sangat Sat? mudah. Makanya bahasa buat kita kaum muslimin di Indonesia saat ini adalah umat Islam di Indonesia sedang mengalami krisis akidah. Krisis akidah yang tepat. Makanya jangan ngomong soal Vina deh. Orang-orang kita nih malam pertama abis meninggal arwahnya masih di dekat rumah. Iya. Malam ketiga udah mulai geser dikit keluar rumah. Malam ke-7 ada di luar pintu. Malam ke-14 ada jauh dari pintu. Malam 40 hari cabut, tinggalin rumah. Kemana dia? Orang kita udah kejebak dengan itu. Padahal ruh yang sudah meninggal dunia dia ada di alam barzah. Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman minta segerain supaya Dia cepat ke masa depannya. masa depan yakni surganya Allah. Orang yang gak beriman dia ketakutan supaya dunia ini jangan berakhir. Nggak ada arwah gentayangan. Makanya kalau kita bicara tentang terus di alam barzah nungguin apa? Ada namanya nanti ada namanya yaumul ba'ats. Yakni hari kebangkitan. Ini hari yang paling mengerikan. Sebenarnya kita takut dinanti pada saat yaumul ba'ats. Makanya pada saat seluruh manusia meninggal dunia ada satu tulang yang gak hancur yakni tulang ekor. Sulbi ya? Tulang ekor. Tulang ekor beda sama tulang Nggak sulbi. hancur. Nah, tulang ekor ini nggak hancur gara-gara tulang ekor ini nanti manusia bisa dikumpulkan di yaumul ba'ats. Perhatikan ayat Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli Likulli minhum yauma idzin sa'nu yughni. Wujuhu yauma idzin. Wah, itu ayat yang mengerikan. Iya, benar. Kenapa? Karena hari kebangkitan. Ente sama aneh berteman, nanti di akhirat Bisa bantah-bantahan pada saat gitu. di hari kebangkitan nggak peduli siapa lu. Kita punya kakak, kita punya adik, nggak peduli. Hatta itu anak mikirin dan istri sendiri. ya? Bapak ibunya nggak peduliin. Kenapa? Anak istri. Karena hari yang sangat mengerikan. Bayangin, ini perjalanan ruh pada saat nanti sampai akhirnya di hari kebangkitan. Artinya ini memang nggak akan mungkin. Jadi bahasanya nggak akan mungkin. Atau bahasa lainnya mustahil. Ruh ini akan kembali ke dunia ketika ruh ini sudah dalam genggaman Allah SWT. Nah, apalagi tuh buat menuntut balas dendam. Karena gini juga saat mungkin ini salah satu Ini aneh kira ente iya. nuangin. Maaf, Tadi mau minum. Nunggu ini orang kaget nuangin. kan Ustaz. Dia Mau doang ini sendiri. enggak? Ustaz, mau anu. Mau Nawarin mau ini enggak? Parah, Ini. parah. Mau SS enggak? Jadi gini, Sat. Ini mungkin salah satu kesempatan kita juga ya, Sat ya, buat nyampein film-film horor hari ini tuh kenapa mereka tuh selalu pakai atribut muslim. Judul yang selalu muslim. Makmum lah, terus apalagi? Maghrib. Wakaf. Ya. Orang akhirnya ketika makmum itu kan orang ngelihat malam sholat tahajud qiyamul lail padahal bagus, ya nggak sepertiga malam tuh. Itu ditakut-takutin, ada yang ngikutin gitu loh. Jadinya nuansa horor kita sama horornya bule itu jauh. Kalau bule bener-bener emang ngasih film gitu, ya kan? Iya, makanya itu dia untuk mendiskreditkan Islam sebenarnya. Ah sungguh, Sat? Iya. Ente tahu nggak? Tidak. Cih. Bukan begitu, Roma. Terlalu. Gimana, Sat? Kenapa umat Islam sering ditakut-takutin? Karena ternyata salah satu pintu setan masuk itu lewat takut. Pernah nggak datang ke dukun itu yang ditunjukkan itu satu hal yang mengerikan. Ada tengkoraknya, terus ruangannya gelap, menakutkan. Karena supaya pada saat orang itu takut, setan udah mulai menguasai. Gitu. Jadi ketika setan udah mulai menguasai, maka di sini dia akan mulai membenarkan, wah iya ya, wah gentayangannya. Akhirnya yang harusnya dia berada di satu tempat yang dimana tempat ini sebenarnya nggak ada apa-apa, jadi
Nanti ada ini, ada ini, gitu. Ketika dia ada di sekitaran pohon, dia bilang, wah nanti di pohon ini banyak kuntil biangnya nih. Kuntil biang. Sebenarnya dia senang di pohon itu banyak malaikat-malaikat Allah di setiap rantingnya, di setiap daunnya. Itu banyak, harusnya dia senang, nyaman. Ada malaikat-malaikat Allah di sekitarnya. Tapi nilai-nilai itu mulai dijauhkan. Lagi-lagi siapa mereka? Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Apa karena kagak ngerti dia kali Tat ya? Nggak ngerti kali. Ada mungkin juga ada yang ngerti di surah Al-Baqarah. Apaan itu dia? Walan tardo ankal yahud. Walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gitu ya? Jadi tetap Yahudi dan Nasrani dia tidak akan pernah senang, ridho. Makanya disuguhkan film-film horor. Oh, tapi yang buat muslim juga Tat. Yang buat muslim, yang nonton banyak kan muslim satu. Iya, yang takut muslim juga. Iya, yang bikin muslim. Makanya kalau dia paham akidah yang benar, dia nggak akan bikin film serem. Ya mudah-mudahan para pembuat film horor yang narik ke muslim, ya yang ke Islam mudah-mudahan bertobat gitu. Maksudnya selesai. Kalau film ya marketnya horor. soalnya banyakan kita gitu Iya, pada tangga sebelah. Kalau menjanjikan banget kalau film-film horor tuh. Iya, benar-benar. Karena banyak orang Islam tuh lebih seneng, umat Islam tuh lebih seneng disuguhin film-film begitu. Padahal kalau lagi nonton juga takut ya Pak. Iya. Jadi fix Pak ya, nggak ada lagi perdebatan lo sama gue nih. Enggak. Masalah ruh ya. Udah. Selesai ya. Selesai deh. Selesai. Terus katanya- salaman biar nggak selek. Ada juga baca komentar, wah berarti jin ini tahu segala-galanya dong. Bohong. Itu dusta. Tapi kan dia katanya Di ngambil surah An-Naml ayat informasi. 65, di surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Tidak ada satupun yang mengetahui sesuatu perkara yang ada di langit, di bumi tentang hal yang gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta itu jin. Lah kalau berita dia ngambil nyolong ini dari Itu langit. kan berita kan, Oh, berita. berita akhirnya dilempar dengan panah panas. Oh, iya, benar, dilempar benar. panah-panah dari malaikat. Ada Ente jawabannya buka kalau di Ustadz surah Saba nih. Anda buka ini. Surah Saba ayat 14. Coba buka dah. Biar Pet yang baca ayatnya. ya. Saba, Wa ma qadoina. belum dibuka saat. Anda juga belum buka. Saba. Oke. Baca aja. Ya, robet lagi. Ayat 14. Ayat 14. Falamma Oh ya, saat ini ya. Falamma qadaina alaihil maut. maut Terus mauta mau dallahum ala mautihi illa dabat. dabal ardi ya tak kecil banget tak tulisannya takulu salatah falamma kharaj sa'ah falamma kharrat tabayyat min sa'atah. Udah sampai situ aja. udah habis itu ya Min sa'atah aja. kecil banget tulisannya mata gue udah lamur Di zoom. kagak kecil banget ini Jadi di ayat ini gue jarang baca di sini ini Di cerita musaf gua. tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya ada alaihi ini kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ayat ini memberikan sebuah gambaran bahwasanya jin itu nggak tahu tentang bagaimana hal yang gaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam itu sudah meninggal dunia. Oke. Diketahui ketika tongkatnya itu dimakan sama Rayap. rayap. Nah, Itu bukti, ini dalil bahwasanya jin itu nggak ada yang tahu tentang hal-hal yang gaib. Gitu. iya bener kalau tahu pasti dikasih tahu Sulaiman udah mati kan Udah gitu mati, ceritanya. iya. Ternyata rayap. Kenapa Allah rahasiakan Nabi Sulaiman alaihissalam? Kenapa Ustaz? Karena Allah pengen jin itu menyelesaikan tugasnya membangun Baitul Maqdis. Oh, karena kalau dia tahu Nabi Sulaiman udah wafat dia Nggak nggak mau kelarin tuh. Nggak mau. Mau songong emang itu si jin. Ngerjain. Jin Janjun. Gitu. Ini Clear berarti ya? salah satu Masya Allah. bukti Allah rahasiakan. Ini Sob. Dia kemarin bengong. Coba pengen Ustaz. Clear ya Pak udah ya gitu ya Pak ya. Oke. Jadi besok kalau ada pertanyaan lagi kita ke rumah Ustaz Sahal aja. Aneh nggak ada di rumah. Nggak besok Ada mau juga. Iya, nggak besok juga. Intinya begitu. Oke. Nggak ada lagi nih setelah ini selesai closing. Jangan ntar lu tanya lagi suka begitu Ustaz. Ntar udah kelar ngobrol Ustaznya udah pulang, Ustaz Somad udah pulang nih. blokirnya Ini nomornya begitu. Nopal ya? Nopal blokir aja. Ustaz, sekolah khair Ustaz ya. Udah ya? Ini buat Nggak ada teman-teman lagi ya. yang Intinya nanya nih? begitu ya.
Ada yang nanya nggak nih teman-teman nih? Enggak, udah kan? Udah kan selesai ya? Udah. Ada Udah Ustaz. kali- Ah? Ustaz mau pulang udah Oh malam. iya udah. Ayo, Ustaz, boleh nggak? Gimana? Boleh. Ustaz, kalau ketemu jin katanya emang kita harus mukul. Mukul jin, dapat pahala. Oke, ini pertanyaan bagus. Kalau ketemu jin, terus kita harus mukul. Jadi gini, jin ketika dia sudah mulai menampakkan dirinya di hadapan manusia, faktuluh kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang mulia, faktuluh, maka bunuhlah. Bahkan disuruh bunuh. Kenapa? Karena jin ini ketika dia menampilkan atau menampakkan dirinya di hadapan manusia, jin udah menyalahi kodrat di antara perjinan. Nggak boleh. Karena jin itu alamnya jin. Makanya dia punya salah besar ketika dia menampakkan diri. Nah kalau kita lagi jalan tiba-tiba muncul di depan kita ada jin, itu kita bisa pukulin bisa. Karena dia menampakkan Kalau dia nampakin diri, Iya. gulung. Gulung. Nggak kena KUHP, Ustaz. Ah? Nggak kena KUHP. Enggak. Syah aja ente lawyer. Boleh ya berarti kalau nongol, tapi belum tentu berani. Kalau dia Kalau dia nongol, nongol, boleh. Cuman kalau misalkan kita yang sengaja mencari, kita udah kejebak. sama kejebak. dia. Gitu. Pertanyaan nanti buat antum. Siapa? Antum namanya? Oke teman-teman gitu ya. Jadi terkait masalah ruh itu nggak mungkin ada ruh orang yang sudah meninggal itu balik ke dunia lagi buat masuk ke tubuh orang lagi, itu nonsen. Yang masuk ke tubuh orang tersebut adalah jin. Nggak tahu tuh jin namanya siapa ya kan Sat? Intinya nggak ada tuh. Jadi kalau dikaitkan lagi terkait masalah yang lagi viral nih, Vina Cirebon, gue takut salah ngomong. Vina Cirebon itu bukan sudah dapat dipastikan sesuai pendapat para ulama, itu bukan ruhnya Vina, tapi itu adalah jin yang masuk ke dalam tubuh Lindoy. Gitu Sat ya? Oke, udah ngerti? Udah. Udah, Ngerti. oke. Oh, Tutup udah. Al. Tapi gimana? Oke teman-teman, kita cukupkan dengan hamdalah. Mudah-mudahan ini bisa dapat informasi. Informasi ini bisa kita pakai buat kehidupan kita sehari-hari, bahwa perbaiki akidah, insya Allah semua urusan ente aman gitu. Dan jangan lupa sholat. Itu yang penting ya Sat. Sholat sama akidah yang benar tuh. Oke teman-teman, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Comment and subscribe. Comment and subscribe. قد أفلح المؤمنون